Ya, shalom saudaraku yang terkasih, paling dicintai oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tahu kasih Bapa itu kekal, nggak berkesudahan, continue, tidak on off. Karena Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Jadi kalau dia berhenti mengasihi, ya berhenti jadi Tuhan, ya. Nggak begitu. Kita bersyukur, kita terus mempelajari, ya belajar dari buku ini. Bukan hanya belajar tadi ya, menyerap semua kebenaran, menerima, sebenarnya hanya menerima ya, kata kuncinya bagus juga ya. Receive, menerima, hanya menerima supply, dan ada power, ada kuasa, ada power dari percaya benar. Bukan perbuatan benar, tapi percaya benar. Karena percaya benar pasti menghasilkan perbuatan benar, right living ya, bahkan hidup yang berkualitas, hidup berkualitas jenis Yesus. Itu yang meyakinkan kita bahwa berita ini memang dibutuhkan untuk semua ya, khususnya juga orang-orang percaya, karena banyak orang Kristen sudah kehilangan atau jatuh dari ketinggian kasih karunia, di bawah penghukuman lagi, di bawah hukum Taurat. Ya, padahal tidak ada lagi penghukuman siapa ada di dalam Kristus. Juga hari-hari ini banyak orang Kristen bahkan hidup dengan ketakutan, galau, ketakutan, gelisah, cemas, khawatir, fear. Ya, takut ini, kalau nggak takut A, takut B, ya macam-macam ketakutan. Guilt, rasa bersalah. Nah, kita terus belajar ya, bahwa kayak bab 7 kemarin, sebenarnya pengampunan segala dosa itu mutlak, absolut. Ya, kalau Tuhan Yesus masih, atau kalau kita masih dihukum, Bapa nggak adil kepada Yesus. Karena penghukuman kita sudah ditimpakan semua kepada Yesus. Dan dia bangkit karena pembenaran kita. Ya, jadi dia juga korban rasa bersalah. Nah, itu sangat penting saudara, karena akan berkaitan juga dengan kehidupan kita di bumi ini. Ya, orang yang hidup seperti apa ya, ketakutan, seperti ditimpukin batu terus lah istilahnya tuh, dirajam terus, sial terus, atau kayaknya kejadian yang buruk terus ya, siklus kekalahan terus. Sebenarnya kalau di-trace dari penghukuman tuh, dari rasa bersalah, hati nuraninya disebutnya jahat. Ya, hati nurani jahat tuh bukan hati nurani, wah saya mau nyuri, saya mau ngerampok, saya mau bunuh orang. Bukan begitu saudara. Hati nurani yang menerima penghukuman sebenarnya, yang masih menerima tuduhan. Berat ya. Pengertian itu tuh luar biasa. Tapi kan kita tahu, nanti kita akan dalami terus ya, bahwa kita mestinya merdeka dari itu. Karena korban itu, korban salah satu dari 5 korban di imamat itu korban rasa bersalah. Yesus mencakup semua. Ya, korban bakaran, korban keselamatan, korban peace offering, ya, sajian, korban penghapus dosa, dosa dari Adam ya, dosa keturunan, dosa rasa bersalah. Semua komplit, sama-sama katakan komplit, sempurna. Dan itulah minggu lalu kita, Jumat lalu kita dengar, itu Injil yang diberitakan Paulus. Itulah Injil, itulah kabar baik, Injil kasih karunia. Sama-sama kan, Injil kasih karunia. Itulah Injil atau kabar baik, damai sejahtera, shalom, Injil Kristus. Nggak ada, kalau nggak begitu ya Injil yang lain disebutnya. Jangan main-main ya, biarpun siapapun yang mengatakan ya Injil kasih karunia, Injil kasih karunia ya. Nah, kita dalami lagi ya, karena judulnya juga ada kasih karunia baru bahkan untuk setiap kegagalan kita. Sebagai orang Kristen ternyata kita nggak kebal dosa kan.
Masih bisa gagal. Dan kita udah belajar, itu manusia lama kita yang gaungnya masih ada, goyangannya masih ada. Kalau naik kapal masih, udah turun dari kapal masih kerasa goyang gitu. Tapi itu sudah mati. Kebenarannya manusia lama kita sudah turut disalibkan. Sudah mati bersama Kristus. Dan kita manusia baru, hidup ciptaan baru. Itu kebenaran aja yang kita hanya terima juga. Di dalam Kristus kita ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Penghukuman, kematian sudah di belakang, yang baru sudah datang. Yang di depan artinya apa? Kasih karunia, berkat, pemeliharaan, perlindungan. Reign in life, berkuasa dalam hidup. Ya agama nggak bisa begitu. Jadi saudara kalau jatuh lagi kepada agama, hukum Taurat ya udah pasti. Itu sangat-sangat apa tuh namanya ya? Tragedi lagi gitu, tragedi yang terjadi waktu orang Israel minta hukum Taurat di Gunung Sinai. Masa orang Kristen mau mengalami tragedi yang sama? Sama-sama nggak mau, ya, katakan tidak mau, ya. Dan ini jadi sangat penting, bab ini juga menceritakan tentang kasih karunia itu jangan didefinisikan seperti definisi manusia atau definisi kamus gitu. Kita mau lihat definisinya, definisi Alkitab. Ya, jadi intinya tuh bukan hanya pemberdayaan atau pemberdayaan, empower gitu ya. Ya kan, kamu udah diberi kasih karunia, itu kayak dikasih Roh Kudus. Nah, sekarang kamu sudah punya power untuk jadi baik, untuk jadi gini, jadi gitu. Ya kalau kayak mobil, nah dikasih turbo nih, sekarang larinya bisa lebih kenceng, tapi tetap dia. Bukan itu saudara ya, bukan itu. Emang nggak mudah, tapi power Tuhan iya. Kuasa Tuhan iya. Pemberdayaan Tuhan iya. Kuasa yang bekerja dari dalam keluar. Kristus. Ya, jadi ada kasih karunia baru dan untuk setiap kegagalan. Judulnya radikal juga ya. Jadi kasih karunia tuh, kasih karunia apa tuh disebutnya, skandal gitu ya. Tuhan kok mau duduk sama orang berdosa? Kok Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar, orang baik? Karena nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, saudara. Kayak skandal jadi gitu ya. Untuk setiap kegagalan ada kasih karunia. Luar biasa ya, luar biasa. Ya saya selalu bilang juga, mengingatkan juga ke diri sendiri. Bahkan setiap hari ada kasih karunia yang baru, di reset hidup kita tuh, di reset set gitu. Tapi sebenarnya di mata Tuhan tetap aja dia lihat darah, lihat darah nggak lihat dosa. Tetap aja dia melihat kita sama seperti melihat Yesus. Luar biasa ya. Nah itu kita bukan hanya dengar-dengar, tapi itu harus benar-benar ngelotok gitu, menyerap dalam kehidupan kita. Karena faktanya pertama, kalau kembali lagi di bawah hukum Taurat, di dalam penghukuman malah membangkitkan dosa, saudara. Kalau di bawah kasih karunia, tuduhannya, katanya, tuduhan orang-orang yang nggak mau terima, bahkan benci sama kasih karunia yang radikal, yang murni, izin berbuat dosa, dia bilang. Mana yang benar? Yang benar adalah Alkitab, saudara, firman Tuhan. Karena itu baik-baiklah kita dengar definisinya dari Tuhan, bukan dari kamus mungkin, atau kata orang, atau agama. Ya, saya mulai dengan ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, kasih setia itu hesed ya. Hesed kita tahu adalah grace, kasih karunia. Nggak berkesudahan, nggak, ya bikin dosa lagi, hilang deh. Justru nanti kita lihat di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia
melampaui, lebih tinggi lagi, dan sudah ada duluan gitu. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ada dulu saya waktu belum kenal kasih karunia, jangan macam-macam loh. Tuhan tuh bisa habis kesabaran loh. Jangan kasih karunia ngomong loh. Tuhan bisa juga habis kasih karunianya. Dan itu menakutkan, saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ayat 23-nya bahkan bilang gimana? Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Bagi saya itu tak berkesudahan, tak habis-habisnya itu continue, sama-sama dengan continue. Terus menerus. Tadi kan kita bilang kan, kalau Tuhan berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah, jadi Tuhan. Ya, karena itu kita memiliki bahkan dalam setiap kegagalan, Tuhan memanifestasikan kebaikannya, kemurahannya yang baru gitu. Seperti orang Israel kan. Setiap kali mereka bersungut-sungut ada dosa. Tuhan mendemonstrasikan kasihnya yang baru buat mereka. Bersungut-sungut, nggak punya makanan, nggak makan daging. Padahal udah kasih roti sorga tuh, mana setiap hari. Tuhan memanifestasikan, dikasih burung puyuh nih, makan daging sampai muntah-muntah kalau yang rakus. Air dari batu karang. Luar biasa ya. Nah, saya mau bacakan apa yang pastors bagikan ya dari bab ini di awal, supaya tahu bahwa nggak ada yang kebal dosa, saudara. Nggak ada yang kebal dosa. Nah, tapi jangan takut waktu kita datang sama Yesus, kita berbuah, reign in life. Kita udah belajar ya, tapi itu kita bilang, artinya gini, ciptaan baru terus tiba-tiba tung gitu ya. Atau bilang, wah itu tuh nggak pernah bikin salah lagi tuh, Pastor Joseph Prince misalnya. Nah ini dia tulis ya, saya baca nih, agak panjang, nggak apa-apa ya, sabar ya. Belum lama ini saya sedang berkendara untuk bersantap siang dengan Wendy istrinya ya. Entah mengapa setiap kali ia mengatakan sesuatu, saya mendapati diri saya membentaknya atau membuat komentar yang tidak penting dan menyakitkan hati. Jadi apa tuh? Sengak gitu ya. Setiap jawaban saya terasa melukai perasaannya. Dan seperti yang Anda bisa bayangkan, keheningan langsung meliputi perjalanan itu. Kemudian selama santap siang, istri saya yang penyabar bertanya, "Darling, ada apa sehingga engkau terlihat begitu mudah marah hari ini?" Pernahkah Anda mengalami hari seperti itu, di mana istri Anda harus menanyakan pertanyaan tadi? Pernah. Nah, saya mengalami salah satu hari-hari itu. Bila Anda belum tahu, kami adalah pelayan Tuhan tidak pernah berargumen, dalam tanda petik, dengan istri kami. Ini ngomongan sindiran ya. Kami hanya berdiskusi secara intens. Saya hanya bercanda, kata pastor. Tentu saja ada perbedaan pendapat dalam keluarga Prince. Itu bukan suatu kebiasaan, namun itu kadang terjadi. Khusus ketika Wendy tidak melihat hikmat saya. Mampukah saya menerima kenyataan di sini? Mampukah saya menerima kritik dan berbagai kelemahan saya dengan Anda? Nah, jadi jangan lihat pastor yang memberitakan kasih karunia, saya semua ya, wah ini udah sempurna nih. Nggak begitu ya. Anda tahu, sesekali orang-orang berlari menuju ke arah saya saat saya hanya mengenakan celana jeans, kaos kasual, dan topi baseball. Ya, kalau saya celana pendek, lari-lari. Ketika tiba-tiba mereka mengenali saya, mereka heran dan berkata, "Pendeta Prince, Anda tampak sangat berbeda daripada foto sampul buku Anda." Nah, tentu saja saya nampak berbeda. Apakah Anda berharap saya keluar rumah mengenakan jas atau tuxedo tiap hari? Tenang, saya hanya bercanda, berkelakar katanya, tentang bagaimana beberapa pendeta senang mengabarkan dirinya mereka sebagai orang yang selalu kudus atau sempurna. Dulu ada di Bandung ya, udah meninggal sih, pendeta yang pakai jas terus. Kata mantunya, di rumah aja dia pakai jas.
Ya tapi itu bercanda juga ya, tapi beneran. Dengan setiap helai rambut tersisir rapi, penampilan dan perilaku senantiasa tanpa celah. Ya, ada lagunya Rockers juga manusia. Saya tidak seperti itu. Ya, saya juga. Saya senang bersikap terbuka, apa adanya dan transparan. Saya mau menjadi orang yang sama saat berada di atas atau di luar mimbar. Entah saya sedang berdiri di belakang mimbar atau duduk di kafe bersama Anda. Saya adalah orang yang sama. Saya mencintai firman Tuhan, saya mengasihi orang lain, dan saya senang mengarahkan orang yang tidak sempurna kepada Yesus. Dan nama saya berada dalam daftar pertama orang-orang yang tidak sempurna. Sekalipun saya sedang menulis buku ini, saya mengkhotbahkan firman Tuhan kepada diri saya. Saya juga mengkhotbahkan firman Tuhan kepada diri saya. Sama ya. Kini kembali kepada kisah santap siang saya dengan istri saya. Dan mengapa saya mudah marah hari itu? Jujur saja, saya biasa adalah pribadi yang sangat baik, kata dia. Jadi apa yang terjadi hari itu ada di luar karakter saya. Tentu saja, seperti dalam semua hal, istri saya adalah pewaris langsung dari kemarahan saya. Paling dekat. Dan meskipun perasaan saya masih kacau, jawaban saya terhadap pertanyaan istri adalah jawaban yang baik. Kalau boleh mengatakan demikian. Saya berkata, darling, aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Tapi kalau kamu melihat hal ini terjadi lagi, mohon beritahu aku ya. Dan kalau Anda mengira saya suami yang aneh, izinkanlah saya berkata bahwa tadi bukanlah cara saya biasa jawab. Saya tidak akan membahas secara detail tentang hal tersebut, karena kita memiliki masalah-masalah yang lebih penting untuk dibahas dalam bab ini. Yang penting Anda menangkap maksud saya. Ya, maksudnya dia juga lucu-lucuan lah ya. Saudaraku, saat kita berbicara bagaimana cara untuk belajar mengasihi istri kita dan menjadi suami yang lebih perhatian, peduli, dan lembut, maka tak seorang pun dari kita yang sudah mampu seperti itu. Seperti halnya kalian para suami, saya juga belajar dan bertumbuh. Puji Tuhan atas kasih karunia yang berlimpah-limpah dan karunia-Nya yang tidak menghukum kita. Pertanyaan Wendy, darling, apakah ada apa sehingga kamu terlihat begitu mudah marah hari ini? Nah, ini diteruskan. Membuat saya merenung tentang penyebab kemarahan saya hari itu. Apakah penyebabnya kelelahan? Saya coba berpikir, apakah istirahat saya sudah cukup malam sebelumnya? Saya tidur nyenyak. Bahkan saya tidur beberapa jam lebih lama dari biasanya. Lalu teringat, pagi harinya saya bertemu seorang kerabat yang tidak ada yang serius, namun saya memikirkan ada suara dan pilihan kata yang saya ucapkan. Saya tidak mengatakan apapun yang kurang pantas, tetapi saya tetap menyalahkan diri sendiri. Ya, dia kasar sama ininya lah ya, kerabatnya mungkin. Mungkin saya harus melupakannya. Mungkin seharusnya saya tidak mengatakan itu. Orang itu adalah kerabat saya. Itulah pikiran-pikiran yang sedang berputar dalam benak saya. Saya berusaha membenarkan tindakan dan perkataan saya. Tapi pada saat yang bersamaan secara tidak sadar, saya mulai merasa bersalah. Beberapa saat kemudian di hari yang sama, saya menelpon seorang di tim saya yang telah berbuat kesalahan serius dan menegurnya. Sambil meletakkan telepon, saya bertanya kepada diri sendiri, apakah aku terlalu keras? Selanjutnya setelah kejadian tersebut, saya mengajak istri saya bersantap siang. Dan Anda mengetahui apa yang terjadi ketika saya bersamanya. Wendy hanya berbincang sejenak. Ya, bukan kerabat saya, ya pun bukan orang yang saya tegur di telepon. Wendy ada seorang yang tidak bersalah, di tempat yang salah, di waktu yang salah pula. Lalu Anda tahukah Anda yang saya maksud? Kemudian saya menyadari bahwa saya begitu mudah marah karena saya sungguh merasa bersalah. Saya tidak benar-benar melakukan hal yang salah, namun saya membiarkan perasaan bersalah merasuk dan secara tidak sadar membiarkan penghukuman menyelinap ke dalam hati. Sahabat, ketika Anda merasa dihakimi orang lain, Anda dapat menjadi pribadi yang benar-benar menyebalkan. Percayalah, saya tahu yang saya bicarakan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saat istri saya bertanya, ia memberikan momen pencerahan di mana saya mampu menyaksikan kondisi hati saya. Ya, sampai situ ya. Saya lanjutkan ya. Jadi penghukuman bisa menyelinap ke hati tanpa disadari, ya. Dan jadi kacau. Hati nuraninya jadi hati nurani yang jahat, saudara. Dan
Orang yang biasa menerima penghukuman tadi, hati nurani yang jahat, tanpa disadari biasanya jahat ke orang lain. Dia pikir dia berbuat kebajikan untuk Tuhan. Wah, pokoknya kalau dia merasa dulu ada orang ya, ternyata karena dia bercerai, kawin bercerai, terus dia bilang, wah saya nggak, Tuhan bilang saya nggak boleh kawin lagi misalnya gitu. Wah, jadi keras gitu. Wah, kalau dia ketemu perempuan lain yang juga lagi ribut sama suaminya, wah ceraiin aja atau apalah kayak begitu. Pokoknya ada orang kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus kita terima, saudara? Kesadaran kontinu akan pengampunannya yang sempurna. Bukan kesadaran akan kegagalan-kegagalan, dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, dan kesalahan kita. Fokus hidup dari penebusan. Gak mudah. Tapi ya itu kebenaran. Sadar akan diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Tadi kan kasih karunia baru untuk setiap kegagalan bahkan. Kita menerima kuasa kalau kita menerimanya ya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran kan. Nanti kita lihat definisinya langsung ya. Jadi kalau menerima diampuni dan dibenarkan sepenuhnya, sebenarnya itu kita menerima power, bukan empower dari nanti kitanya ya, tapi menerima power untuk mematahkan amarah, ketidaksabaran, sikap mudah emosi, termasuk hal-hal yang merusak ya. Eating disorder tuh, dia tanya Mbak, wah udah gitu dia stres, ya udah makan aja deh. Kemarin Bu Lili juga cerita gitu kan, ada temannya karena lagi stres tiap hari ke Mixway ya beli es krim. Padahal dia bilang sendiri gula darah saya tinggi katanya. Kecanduan, kecemasan. Solusinya apa? Kita menerima, saudara, ya. Pewahyuan akan unmerited favor. Kemurahannya yang tidak layak kita terima. Ini kita sering dengar gitu, unmerited favor. Saya nggak layak ya itu. Karena kamu nggak layak, karena kamu gagal, kamu qualified. Sekali lagi ya, karena kita gagal, kita qualified. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa. Jadi kita harus berdosa terus, Pak Melki. Jangan dibalik-balik. Itu juga yang ditanya kepada Rasul Paulus. Sekali-kali tidak. Kenapa? Ya itu caranya untuk kita bebas dari dosa sebenarnya. Kalau nggak jadi siklus kegagalan aja. Akar dosanya itu masih ada di dalam. Roma 6 ayat 14. Sebab, ya kita baca sama-sama ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa itu nggak berkuasa lagi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi pilihan kita menentukan apakah dosa itu mau berkuasa lagi, siklus kekalahan, siklus kegagalan, yang nggak bebas-bebas. Dan akhirnya orang bilang gini, ya udah gue emang udah begini deh. Ya atau nggak dia mau hukum diri dia. Jadi contoh yang paling bagus Yudas kan. Dia gantung diri dia. Itu adalah praktek daripada pembenaran diri. Dia menghukum diri dia. Ekstrim ya. Padahal ada yang tergantung untuk dia di kayu salib pada waktu itu. Karena dosanya nggak lebih besar daripada dosanya Petrus kan. Yang menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ngutukin Yesus. Ya. Jadi tidak kuasai dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunialah antidot dosa. Kasih karunia itu unearned, undeserved, unmerited favor of God. Satu-satunya antidot, satu-satunya obat penawar. Atau antidot apa sih Pak Melki? Obat penawar.
Tidak kita usahakan, tidak kita upayakan. Sama-sama kata, saya tidak usahakan, saya tidak upayakan, saya tidak layak terima. Tapi saya terima. Kalau saya upayakan, kalau saya usahakan, kalau saya layak, saudara nggak qualified. Sulitnya memang cuma di situ sebenarnya. Ya, dan kasih karunia itu bukan sekedar pemberdayaan di buku ini bilang. Bukan sekedar gini, yang tadi saya bilang. Ya mobilnya lambat banget, saya ini dikasih turbo deh, biar kencang. Tapi tetap mobil itu gitu. Bukan saudara. Ya tetapi person of Jesus kan, pribadi Yesus. Kita terima kasih karunia Tuhan itu benar-benar unmerited favor. Nggak ada kita-kitanya gitu. Nggak ada kelayakan kita. Ya Bapak sih lebih baik sih, makanya kasih karunianya lebih banyak dari Tuhan. Bukan begitu. Roma 5 ayat 20. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Ya, dosa semakin banyak. Orang tahu bahwa dia orang berdosa. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi dosa itu nggak menyetop kasih karunia, tapi kasih karunia menyetop dosa tadi. Kan dikatakan ya, dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Ya. Tapi hukum Taurat ditambahkan malah dosa makin banyak. Ya, di ayat yang lain dikatakan sengat maut ialah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Cuman tinggal gini aja, percaya nggak tuh firman Tuhan yang kayak gitu? Sulit, manusia tuh sulit mencari, apalagi kalau sudah dibombardir atau sudah begitu banyak konsep agama tuh masuk gitu. Bahkan ajaran-ajaran etika untuk menjadi benar. Gitu kan? Roma 5 ayat 13, coba buka mic. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi tadi itu dosa bertambah banyak, dosa diperhitungkan. Dan kalau dosa diperhitungkan, upah dosa adalah maut. Kematian yang datang. Kerusakan yang datang. Ya makanya, ya tapi Pak, masa dosa nggak dihukum sih Pak? Masa dosa nggak diperhitungkan sih Pak? Diperhitungkan, dihukum. Diperhitungkan kepada tubuh Yesus. Dihukum kepada tubuh Yesus di kayu salib. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang lewat. Itu kebenaran mutlak, saudara. Itulah yang kita terima. Tadi kan Roma 5 ayat 20 tadi. Itu dimana dosa bertambah-tambah, kasih karunia semakin hyper perisio. Hyper grace itu ya ini. Hyper tuh sebenarnya lebih dari hyper mungkin ya. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur tuh salib tuh. Lebar, panjang, tinggi, dalam tidak terukur tuh kasih Tuhan. Kalau saudara bisa mengukur kasih Tuhan atau Tuhan adalah kasih, ya pasti terbatas. Tapi firman Tuhan bilang katakan nggak berterbatas. Inilah yang mengubah kita sebenarnya dari dalam keluar. Ya. Yang mengubah kita. Yesus sendiri kan. Kasih karunia pribadi Yesus. Bukan sekedar tadi. Di buku ini bilang pemberdayaan atau empowerment. Kebanyakan orang juga mendefinisikan itu sebagai pemberdayaan gitu. Kamu kan udah terima Yesus, udah Roh Kudus. Jadi kamu lagi gitu. Kamu lagi. Kamu kan orang Kristen. Mesti berubah dong. Ya. Pendeta kasih karunia lagi. Marah-marah misalnya. Saudara, kita nggak menikmati dosa, saudara. Saya udah, Pastor Pin juga udah bilang, saya juga sama. Nggak ada dosa yang enak. Dosa itu merusak, buruk, busuk.
jelek. Kalau ada yang bilang enak, buktiin aja. Nggak ada. Selalu berimplikasi yang buruk gitu. Kematian buahnya. Ya masalahnya kenapa orang dunia bilang, enggak Pak, enak Pak, berzina tuh enak. Karena mereka nggak bisa lepas. Akhirnya dienak-enakin kali. Siklus kekalahan. Nggak, kecanduan tuh, makanya dibilang adiktif. Jadi Pak, saya orang Kristen, ada loh Pak, kecanduan saya, keadiktifan saya. Lepas kalau saudara terus bilang saya ada kebenaran Allah dalam Kristus, dosa saya sudah diampuni. Dosa tidak berkuasa dalam hidup saya. Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya percaya karya Yesus sempurna sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Dosa saya sudah diampuni, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu mengalir, saudara. Dan kita udah baca tadi di Roma 6 ayat 14. Kasih karunia itu adalah antidot dosa. Dosa nggak punya cantolan lagi, dia mau nyantol di mana, saudara? Iblis nggak bisa tuduh lagi, dia mau tuduh apa? Dia mau tuduh Yesus, nggak bisa. Sudah dibayar, sudah diterima penghukumannya. Ya, jadi inti utamanya tuh, saya nggak layak, saya nggak usahakan, saya nggak upayakan, saya terima kelimpahan kasih karunia. Ya, nanti kita baca lagi, nggak apa-apa ya. Jadi kapan dibilangnya keadaan yang paling tidak layak? Ya ketika kita gagal. Ya jangan lari. Ya saya gagal lagi deh, lari deh dari kasih karunia. Jangan lari mendekat ya. Ya terima lagi. Pak, bukannya munafik gitu? Enggak munafik, emang saudara adalah orang berdosa. Dan bukan bangga dengan dosa, bukan. Memang begitu tadinya. Tapi manusia lama itu udah disalib. Ya mesti disambung-sambung, saudara, dengan benar. Makanya kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Oh itu bukan saya. Bahkan begitu kan, berapa waktu lalu kita belajar. Oh itu bukan saya, itu manusia lama saya. Bapak kok lempar ke situ? Ya memang lempar ke situ. Ya jadi ketika kita menerima unmerited favor itu, kemurahan yang tidak layak kita terima itu dari Tuhan. Ya kita bukan hanya jadi dimampukan ya. Jadi kok bisa ya? Dimampukan tuh gini ya, mungkin kan kalau orang emosi kan rasanya gini, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kayak siapa ya waktu itu ada cerita ya. Dan lama-lama kok nggak marah ya, kok lebih dalam ya, kok lebih ini ya, berubah dari dalam. Kita sendiri heran, kok kita bisa berubah. Ya kita juga disembuhkan, kita juga diubahkan dari dalam. Effortless gitu, berbuah. Tadi kan akan berkuasa yang Jumat lalu kan. Waktu kita terima, kita akan reign. Berbuah juga, reign in life, berkuasa dalam hidup. Kalau orang hidup terus di dalam kecanduan perzinahan misalnya, ya nggak reign in life atau saudara. Kembali lagi kan orang bilang, caranya gimana? Caranya gimana? Ya, cara Tuhan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Absolut mutlak. Demikianlah baca aja. Sekarang tidak ada ya tidak ada. Sekarang ya sekarang. Now. There is no condemnation. Tidak ada. There is no condemnation. Ya penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara dan saya ada di dalam Kristus enggak? Continue enggak? Kan kadang dibalik. Kalau salah, kita di luar Yesus katanya, keluar. Ya enggak. Jatuh-jatuh juga di dalam Kristus. Gagal-gagal juga di dalam Kristus. Seperti di dalam bahtera. Nuh itu jatuh bisa, tapi di dalam bahtera. Tidak ada lagi penghukuman. Ya praktik dong. Ya banyak orang Kristen akhirnya hanya menerima bahwa dia udah kecanduan, misalnya kecanduan rokok misalnya. Ya udah, dia udah terima itu sebagai gitu.
Ya jangan. Ya kan, tapi kan Pak, saya tetap masuk surga kan kalau saya ngerokok nih. Kalau pastor bilang, iya lebih cepat katanya. Maksudnya lebih cepat mati. Ya. Enggak dong. Karena ada satu titik orang yang berkata, sebenarnya bukan karena gue suka, tapi karena udah kecanduan gitu. Gue gak bisa mikir kalau gak bisa ngerokok misalnya. Ya gimana dong Pak? Ya bilang dong. Kan kita udah banyak sering dengar press report tuh. Saya ingat tuh banget kalau press report yang sering dibacakan Evelyn, Licu. Tiap kali dibilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Saya tambahkan tuh, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Masih Pak, terusin aja. Jangan goyah gitu. Karena sudah dihukum. Penghukuman kita sudah dihukum di kayu salib. Dan itu akhirnya menerima apa? Reign in life, berkuasa dari itu. Ya, kasih karunia juga bukan suatu transaksi. Ya, karena kamu sudah terima, kamu harus berbuat lebih baik. Bukan. Ya, bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Yesus telah selesaikan sempurna. Terima kan? Kan Yesus yang kerjakan. Yesus yang selesaikan. Yesus yang sempurna. Yesus sudah tanggung semua juga yang negatif. Hukumannya diterima semua. Yang positif, kebenaran Yesus kita yang terima. Hadiah, cuma-cuma, gratis. Ya terima semua. Ya makanya kita terima kasih karunia, dan tadi kan rahmat kan. Kasih karunianya tidak berkesudahan. Kasih karunia apa sih Pak? Yang kita layak terima, penghukuman kita nggak terima. Rahmat. Ya, rahmat apa sih Pak? Yang kita, atau kebalik ya, yang kita nggak layak terima, berkat, janji, kita terima. Kita terima semua. Yang negatif ditanggung Yesus, semua sempurna. Yang positif milik Yesus, milik kita, satu. Itulah yang kita terus dengar. Ya makanya nggak ada lagi penyakit, kemandulan, ya apa aja gitu, kemiskinan, kegagalan. Ya, jadi tadi saya bilang kan bahaya tuh kalau juga mendefinisikan kasih karunia itu sebagai pemberdayaan yang diberikan sama kita gitu, empower. Nanti balik lagi kepada usaha diri. Ya, jadi hanya tentang, sama-sama kata tentang pekerjaan Yesus yang sempurna dari awal sampai akhir. Ya makanya nggak ada lagi penghukuman. Ya sekali lagi ini kita dengerin baik-baik definisi Alkitab dari kemurahan yang tidak layak itu, atau kasih karunia ya. Saya tutup dengan ini, Yohanes 1 ayat 17. Ya sering kita dengar ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat diberikan melalui hamba ya, Musa, hamba Tuhan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang, singular ya, kasih karunia dan kebenaran, hesed, ve'emet, kasih karunia, kebenaran, satu tuh ya, satu datang oleh Yesus Kristus. Nah, kasih karunia ini di Amplified didefinisikan sebagai apa? Jadi kalau kitab Amplified ya, itu ada definisinya tuh. But grace, unearned, undeserved favor of God. Ya, kita tidak, kalau saya bilang unearned, tidak kita usahakan gitu. Nggak kita earn gitu ya, nggak kita usahakan atau upayakan. Ya. Undeserved, kita nggak layak terima. Itulah definisi Alkitab. Jadi kita nggak berusaha untuk layak, saudara. Kita terima dulu, baru kita reign in life. Bedanya di situ, saudara. Sama-sama katakan gratis. Jadi kalau dibalikin lagi suruh bayar harga Pak. Ternyata jadi orang Kristen bayar harga Pak, pikul salib Pak. Ya siapa yang suruh, saudara?
Orang sudah Tuhan bilang gratis, cuma-cuma. Pikul salib di mana? Kalau pikul salib saudara yang bayar dong, salibnya saudara yang tanggung di Golgota. Kan kenyataannya enggak. Enggak Pak, paro-paro Pak. Paro-paro gimana? Kalau gitu ya nggak sempurna deh. Yang bilang sempurna semua Melki, jangan bilang semua tuh Tuhan, ada bagian saya kok. Nggak ada saudara itu definisi. Mungkin pendeta di mimbar, saya nggak tahu. Di Alkitab saudara, saudara nggak layak, nggak upayakan, nggak usahakan. Ya. Roma 5 ayat 17. Bagian B aja ya. Maka lebih benar lagi, much more, lebih benar lagi apa dari dikerjakan oleh Adam, ya, dosa masuk. Ini lebih lagi apa yang dikerjakan Yesus, lebih lagi. Mereka yang menerima, tuh hanya menerima, receive, menerima ya, receive ya, menerima kelimpahan kasih karunia. Kadang-kadang itu jangan dikecil-kecilin, kelimpahan dan gift of righteousness, hidup, reign in life, berkuasa. Ya, Jumat lalu kita baca juga ini kan. Coba lihat bahasa Amplified-nya. Ini definisinya, saudara. Ya, much more tuh. Surely, pasti. Ya, much more, lebih-lebih tadi. Will those who receive, menerima ya. Terima overflowing grace ya. Itu definisikannya apa? Unmerited favor. Sebenarnya emang definisi paling singkat dan sederhana ya, unmerited favor. Kemurahan yang kita nggak merit, nggak upayakan atau nggak layak. Dan free itu ya, free gift of righteousness. Makanya saya bilang hadiah, kebenaran hadiah. Kalau saudara dihadiahkan tuh udah cuma-cuma tuh, udah free. Ya, membuat putting them into right standing with himself ya. Jadi satu dengan Tuhan, reign as king in life. Tuh. Jadi bukan hanya reign in life, reign sebagai raja dalam hidup. Di dalam Kristus ya, melalui Kristus. Ini definisi yang murni, definisi yang benar. Bagi saya ya sederhananya gitu. Nggak diusahakan, nggak diupayakan, nggak layak saya. Jadi berarti saya cuma terima. Jadi kalau diupayakan, apalagi tuntutan, berarti ada sayanya. Bukan itu. Saya terima free. Roma 11 ayat 6. Tetapi ini definisi yang dibuat oleh Rasul Paulus. Paulus tuh bikin yang disebut radikal ya begini, dia bilang. Tapi kan ini lucu, ini ayat jelas ya. Nanti dalam bahasa Inggrisnya malah bolak-balik ya, dua arah. Tapi sebaliknya kita dituduh sebagai sesat, seolah-olah ayat ini nggak ada gitu. Nggak bisa. Kasih karunia dengan perbuatan gitu. Kasih karunia itu kalau perbuatannya, perbuatan manusia ya, itu harus seimbang, Pak Melki, harus dua-duanya ada. Makanya dituduhlah. Tapi kan definisinya Rasul bilang gitu. Tapi jika hal itu kita jadi kasih karunia, udah jelas ya, maka bukan lagi karena perbuatan. Kasih karunia bukan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, kalau mau dicampur-campur, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Itulah sebabnya, saudara, sebenarnya jawabannya di sini. Kenapa orang Kristen nggak terima kasih karunia? Karena dia mau seimbangkan, dia mau campur. Dan dia kerasanya lebih enak gitu. Kerasanya lebih bener nih Pak Melki. Ini mah ekstrim ini, ngawur. Orang definisi Alkitab. Coba bahasa Inggrisnya, King James. And if by grace, sama ya, jika oleh kasih karunia, maka no more works, nggak ada lagi perbuatan. Otherwise, kalau nggak kasih karunia, nggak kasih karunia lagi. Tadi kita baca ya. Makanya saya bilang bahasa Inggrisnya bolak-balik banget. Tetapi if by works, sebaliknya, kalau karena perbuatan, pekerjaan, then is it not more grace. Jadi bukan kasih karunia. Kalau kamu perbuatan, bukan kasih karunia. Kalau enggak, perbuatan itu bukan perbuatan lagi.
Jadi apa gampangnya? Ya kalau saudara mau berbuat di bawah hukum Taurat, itu kutub yang sini. Kalau saudara mau terima kasih karunia, mau nggak mau harus di kutub yang di sini. Nggak ada bagian saudara. Bagian saudara dan saya hanya terima iman. Amin. Ya, ini murni sederhana kan, jadi simple sederhana. Ya pasti berbuah baik. Itu kita percaya. Kenapa? Kita terima Yesus kok. Kita terima Kristus kok. Kita semua yang baik dari Tuhan, dari surga kok. Masa buahnya buruk? Nggak mungkin. Pak, kalau terjadi begitu gimana? Bapak mau tanggung jawab? Bukan, saya nggak tanggung jawab. Pasti nggak diterima itu. Atau belum berbuah gitu kan. Ya kalau percampuran yang tadi dibilang justru itulah kekristenan, itu percampuran, jatuh lagi ke hukum Taurat. Kalau di ayatnya saya nggak baca hari ini ya. Iman sia-sia, janji jadi batal. Kristus nggak berefek. Galatia 5 ayat 4. Tadi Roma 4 ayat berapa? 13-14. Iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Mau saudara? Saya nggak mau. Saya nggak mau iman saya jadi sia-sia, janji jadi batal. Semua janji Tuhan yang kita dengar. Kairos Tuhan loh. Tahun 2023 Kairos Tuhan. Apa tuh? Kara. Right time, right place. Pasti ini. Tapi batal. Kata Tuhan batal. Kan kamu kayaknya mau melakukan di bawah perbuatan tadi. Atau Galatia 5 ayat 4 kan. Kristus yang jadi efek. Wah, Pak, saya orang Kristen, Pak. Saya sakit, saya berdoa kok. Saya udah doa puasa. Nggak sembuh saya, Pak. Atau anak saya nggak sembuh, malah mati tuh, Pak. Gimana tuh? Ya tapi saya terima itulah kebaikan Tuhan. Ngaco, saudara. Kristus nggak efek, kenapa? Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lagi. Hidup di fallen, jatuh dari kasih karunia. Nah, jadi kesana deh ya. Tapi itulah saudara ya. Bahkan kalau kita mengerti dengan baik, dengan benar, di setiap kegagalan, bahkan tadi saya bilang, tenang Pak, saya masih gini-gini, tenang. Ya, tiap hari kasih karunia itu baru. Rahmatnya baru setiap pagi. Setiap pagi baru. Di reset lagi. Tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan nikmatilah berkuasa dalam hidup. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saya percaya Roh Kudus bekerja ya. Dan saudara bilang ini, aduh saya mau terima nih. Ini kabar baik buat saya. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara. Ikuti saya doa ya. Ikuti aja. Katakan gini. Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, Tuhan Yesus yang maha mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi Bapa. Segala dosa saya diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya, saya menikmati semua kemurahan Tuhan yang tidak saya terima. Tapi saya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.